Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang narkoba yang telah kami kerjakan bersama-sama. Pengertian narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah salah satu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba menurut Islam. Pandangan Islam pada narkoba adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu, aspek individu dalam bermasyarakat, dan aspek-aspek lain seperti kerusakan dalam aspek ekonomisnya. Kerusakan dalam aspek tersebut dapat menyebabkan seseorang manusia menuju kebinasaan. Memakai narkoba termasuk hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan kaum muslimin. Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba itu wajib dan hukumnya berbentuk deraan. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Hukum penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang ketiga, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari nar, ko, dan ba. Narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan sebagainya lainnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial, seperti berbohong, membolos, malas, seks bebas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, melanggar, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan bagi banyak pihak. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba meliputi taraf coba-coba, hiburan, penggunaan secara teratur, sampai taraf ketergantungan. Boleh jadi baru taraf coba-coba tetapi langsung ketergantungan, karena sifat narkoba yang mempunyai daya ketergantungan yang tinggi. Macam dan jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada kokan, yang kedua ada ganja, yang ketiga ada ekstasi, yang keempat ada heroin, yang kelima ada metamfetamin, dan yang keenam ada sabu-sabu. Pencegahan salah guna narkoba. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba yang berdampak buruk bagi tubuh. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba ataupun segala macamnya, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu apa sih itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Yang keempat, menggunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga dan melakukan kegiatan positif lainnya. Yang kelima, jika memiliki permasalahan, jangan sekali-sekali menggunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Selain cara tersebut. Yang keenam ada implementasi ayat dan hadis. Berikut adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sebagaimana implementasi ayat. Implementasi hadis yang pertama, Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang banyak yang memabukkan, maka walau sedikit pun adalah haram. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Kesimpulannya, narkotika atau obat terlarang lainnya merupakan zat adiktif yang menyebabkan penurunan atau kehilangan kesadaran dan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Islam
maupun hukum di Indonesia, sebagaimana yang sudah tercantum di Surah Al-Maidah ayat 90, dan bagi pengedar serta penggunanya dapat diancam dengan pidana yang seberat-beratnya, karena mengingat dampaknya yang sangat buruk dilihat dari kepentingan perorangan atau masyarakat. Ada banyak upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan, tentunya harus dengan pengetahuan yang cukup dengan penanggulangan tersebut. Halo teman-teman, narkoba itu apa sih? Narkoba, narkotika dan obat atau bahan berbahaya, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah 1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, candu cijing, cijingko, opium obat, morfina, kokaina, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua, garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina. Ketiga, campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 1997. Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika, hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain sedatin, pil BK, ropinol, magadon, valium, mandrax, amfetamin, fensikitlidin, metaqualon, metilfenidat, fenobarbital, flunitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, lisergik sintetik diethylamide, dan sebagainya. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, seperti alkohol yang mengandung etiletanol, inhalen atau sniffing, bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap, contoh lem atau perkat, aseton, eder, dan sebagainya.
Narkotika mempengaruhi kesadaran, psikotropika mempengaruhi psikologis, zat adiktif penyebab kecanduan. Pengelompokan narkoba berdasarkan efek yang dihasilkannya. Depresan, halusinogen, stimulan, adiktif. Depresan membantu mengurangi depresi penggunanya, namun memperlambat kinerja saraf, otak, dan organ tubuh penting lainnya. Halusinogen menjadikan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Stimulan mempercepat kerja jantung. Adiktif membuat penggunanya ketergantungan dengan zat-zat tersebut. Kenapa narkoba berbahaya? Penggunaan narkoba berdampak pada fisik, psikologis, kehidupan sosial. Gangguan dan kerusakan fisik. Mengganggu kinerja otot, mengganggu kinerja otak, mengganggu kinerja saraf, mengganggu kinerja mata, mengganggu kinerja paru-paru, dan bahkan merusak organ-organ di atas. Gangguan psikologis, mengalami depresi, menyakiti diri sendiri, aneh, bingung, halusinasi. Kehidupan sosial menjadi antisosial, menjadi aib bagi diri dan keluarganya, masa depan suram. Penggunaan narkoba yang paling fatal adalah berujung pada kematian. Ada berbagai cara untuk menghindari narkoba. Yang pertama, mencari dan membentuk pergaulan yang sehat. 2. Pelajaran dampak negatif penggunaan narkoba. 3. Penggunaan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang positif dan kreatif. 4. Harmonisasikan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara-cara yang baik dan benar. 6. Aktualisasi diri secara tepat, baik dan benar. 7. Aktif berperan serta dalam melawan narkoba minimal di lingkungan sekitar. Baik, sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.